A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat jejak santri yang budiman, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Panjangnya kurang lebih mencapai 6.696 km. Ada 9 negara yang dilalui oleh sungai ini, yakni Mesir, Tanzania, Kenya, Zaire, Uganda, Ethiopia, Sudan, Rwanda, dan Burundi. Namun demikian, setiap kali kita mendengar kata Nil, maka identik dengan Mesir. Seolah Nil hanya berada di Mesir. Kenapa bisa demikian? Pengaruh sungai Nil terhadap negara Mesir sangat besar. Bukan hanya pengaruh dalam hal pengairan dan pertanian, tetapi juga karena gerak ekonomi Mesir sangat terkait dengan sungai ini. Bahkan dalam peradaban, seluruh peradaban Mesir kuno berawal dari sekitar Nil. Ketergantungan Mesir terhadap Nil sangat luar biasa, melebihi negara-negara lain. Tak ayal, seorang ilmuwan bernama Herodotus pernah berkata, Mesir adalah pemberian sungai Nil. Egypt is the gift of the Nile. Di samping itu, peristiwa besar yang tertulis di dalam kitab suci 3 agama Samawi, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi, juga terjadi di Mesir, yakni kisah dihanyutkannya bayi Nabi Musa alaihissalam oleh sang ibu yang bernama Nyukabat demi menghindari kekejaman Fir'aun, penguasa Mesir. Walhasil, Nil sepertinya hanya identik dengan Mesir saja, tidak dengan yang lainnya. Imam At-Tafashi dalam bukunya Syuja'ul Hudail mengatakan, tidak satupun sungai di muka bumi ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran selain sungai Nil. Berikut firman Allah yang dimaksud. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Qasas ayat 7. Kata al-yam dalam ayat di atas maknanya sama dengan al-bahr yang berarti laut. Dan kata laut yang dimaksud dalam ayat di atas para mufassirin telah sepakat adalah sungai Nil. Bukan hanya itu, sungai Nil juga dijabarkan dalam banyak hadis sahih dan termasuk di antara tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Mi'raj. Para ahli sejarah mencatat sebuah kejadian luar biasa berupa surat dari seorang khalifah yang ditujukan bukan kepada raja atau penguasa lainnya, bukan juga kepada gubernur atau bawahannya, akan tetapi kepada sungai Nil. Kisah ini sangat masyhur dan ditulis oleh hampir seluruh sejarawan, termasuk sejarawan dan mufasir yang sangat ternama Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah pada bahasan pendudukan kota Mesir. Di masa Rasulullah, Mesir masih menjadi bagian dari kekuasaan kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur. Baru ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir bisa ditaklukkan kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada 1 Ramadan tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi. Amr bin As, pemimpin pasukan muslim yang berhasil menaklukkan Mesir, ditunjuk menjadi gubernur muslim pertama di Mesir. Suatu ketika penduduk Mesir datang menemui Amr bin As pada saat sudah masuk salah satu bulan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Karena pada bulan sakral tersebut sudah saatnya penduduk Mesir melakukan persembahan untuk sungai Nil. Penduduk Mesir berkata, "Wahai gubernur, saat ini sungai Nil sudah kering. Sesungguhnya sungai Nil ini tidak akan mengalir kecuali kami melakukan tradisi yang selama ini dilakukan oleh nenek moyang kami." Amr bin As bertanya, "Tradisi apakah itu?" Mereka menjawab, "Jika masuk tanggal 11 bulan ini, kami akan mencari seorang perawan ke rumah orang tua mereka.
Lalu kami akan meminta kepada kedua orang tuanya untuk memberikan perawan itu kepada kami dengan sukarela. Kami hiasi perawan itu dengan baju dan hiasan yang paling indah. Kemudian kami lemparkan dia ke sungai Nil ini, jawab penduduk. Mendengar penjelasan penduduk Mesir tersebut, Amr bin As melarang kebiasaan yang mereka lakukan. Sebab hal ini sangatlah dilarang dalam Islam. Islam melarang perbuatan nista tersebut, katanya. Dengan kecewa, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Dan ternyata sungai Nil itu kering dan tidak mengalirkan air sedikit pun, sehingga kebanyakan penduduk berencana untuk eksodus ke wilayah lain. Tatkala melihat kondisi yang demikian, Amr bin As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Dalam surat itu dia menerangkan kondisi yang dialami oleh masyarakat Mesir yang mengalami kekeringan. Khalifah Umar membalas surat dari Amr bin As dan membenarkan tindakannya menghentikan kebiasaan musyrik tersebut. Selain balasan surat untuk Amr bin As, Umar bin Khattab juga menyertakan nota khusus berupa pesan surat yang diperuntukkan kepada sungai Nil. Umar memerintahkan surat khusus tersebut untuk dilemparkan ke dasar sungai Nil yang sudah kering. Isi surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil tersebut, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil Misra. Amma ba'du. Ya Nilo Misra, fa in kunta innama tajri min kibalika wa min amri fala tajri fala hajata lana fika, wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidul qahar wa huwa alladhi yajrika falas'alullaha ta'ala ayyujrika. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari hamba Allah Umar bin Khattab. Wahai Nil Mesir, apabila kamu mengalir itu karena kamu dan karena keinginanmu, maka janganlah kamu mengalir lagi, karena kami tidak memerlukan kamu. Namun apabila kamu mengalir itu karena perintah dan ketentuan Allah yang tunggal dan maha gagah, dan memang dialah yang telah mengalirkan kamu, maka kami mohon kepada Allah untuk mengalirkan kamu kembali. Amr bin As melemparkan surat tersebut ke sungai Nil. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungai Nil kembali mengalir dengan tinggi air 16 hasta hanya dalam waktu 1 malam. Hingga kini pun sungai itu tetap mengalir meskipun pada musim kemarau. Dengan terjadinya peristiwa itu, penduduk Mesir menghentikan tradisi jahiliyahnya hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.